tidak lepas dari campur tangan kerajaan lain yang sudah tidak asing lagi, yaitu Majapahit. Pada tahun 1343, menurut catatan sejarah, Mahapati Kerajaan Majapahit, Gajah Mada, bersama dengan para Aryanya melakukan ekspedisi dari Pulau Jawa menuju Pulau Bali. Ekspedisi ini dilakukan untuk memenuhi Sumpah Gajah Mada, yaitu Sumpah Palapa. Ratusan kapal dan ribuan prajurit diturunkan dalam ekspedisi ini. Ekspedisi ini dimaksudkan untuk meminta kesediaan dari kerajaan dahulu agar dapat menyatu dengan Nusantara. Salah satu Arya yang ikut dalam ekspedisi itu bernama Arya Kenceng, seorang Arya yang merupakan keturunan langsung dari Raja Kaurit. Maka penyerangan pun dilakukan dari 3 penjuru tempat. Dari arah selatan melalui Kuta, arah timur melalui Karangasem, dan arah utara melalui Singaraja. Ekspedisi ini tentunya tidak lepas dari adanya pertempuran. Arya Kenceng beserta Arya Blok ikut serta dalam pasukan yang menyerang dari arah selatan. Arya Kenceng yang menjadi panglima dari pasukan Majapahit menunjukkan keberaniannya dalam pertempuran ini. Ekspedisi ini berakhir dengan jatuhnya kerajaan Bedahulu yang diawali dengan gugurnya Mahapati Ki Pasundri. Setelah jatuhnya kerajaan Bedahulu, Arya Kenceng pun menetap di desa Buahan yang berada di daerah Tabanan. Di desa itulah ia memiliki keturunan yang nantinya akan menguasai daerah sekitarnya. Tidak hanya Tabanan dan Bangli, hingga akhirnya Badung itu sendiri. Silsilah demi silsilah berlalu sampai dengan lahirnya Kiai Ketut Bendesa. Menurut cerita, kelahirannya ditandai dengan sinar yang memancar dari dahinya. Seiring waktu, Kiai Ketut Bendesa tumbuh menjadi sosok yang tersohor. Ia pun mengabdi kepada Dalem Kiai. Karena pengabdiannya, Kiai Tegokori, penguasa daerah saat itu, mengangkat Kiai Ketut Bendesa sebagai anak angkatnya. Suatu ketika, Kiai Ngurah Janggaran dari Sidemen melakukan pemberontakan. Maka, Kiai Ketut Bendesa dan anaknya, Kiai Gede Rakel, diutus untuk menghentikannya.
Pertempuran itu dikatakan begitu menegangkan. Kiai Gede Rake menunjukkan kesaktiannya di medan pertempuran ini. Luka-luka yang didapatkannya dalam medan pertempuran segera saja dapat sembuh yang tampak seperti kulit pohon pule. Karena itu, ia pun digelari nama Kiai Pukul B Pule. Karena Kiai Ngurah Janggaran tidak yakin dapat mengalahkan Kiai Pukul B Pule, pemberontakan ini pun berhasil dipadamkan. Garis silsilah dan keturunan terus berlanjut karena Kiai Pukul B Pule memiliki 3 orang istri. Anak dari setiap istrinya membangun puri di 3 tempat yang berbeda, yaitu di Alang Badung, Pemecutan, dan di Glogor. Hingga sebuah saat dibentuk oleh Pukul B bersaudara di Alang Badung membuat Tegakori khawatir akan Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're on time, you're delirious. Mysterious because you are behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to say today, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, di saat pertunangan sudah disetujui kedua pihak, Tegakori mendapatkan tawaran pertunangan dari pihak Burimongwi yang kedatangannya dan no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you tanpa wanna play berpikir tough panjang, and wanna hate this, Tegakori I'll always show memutuskan up pertunangan and baru make a dengan statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you
dan terhina, Pukul Bemerik berunding dengan saudaranya untuk menyerang Puri Tegekori. Namun, di saat penyerangan dilaksanakan, Tegekori sudah melarikan dirinya ke daerah Mengi dan mengosongkan Puri. Dengan begitu, Pukul B bersaudara mengambil alih kekuasaan Alang Badung dan menjadi kekuatan baru di masa itu. Salah satu bukti kekuasaan Alang Badung adalah melakukan pendekatan dengan pemerintah Belanda dan membuka tempat berdagangan di Pulau Bali. Kekuasaan Pukul B bersaudara berlanjut dari generasi ke generasi, hingga keturunan Pukul Bemerik membangun puri baru di Badung yang bernama Puri Satria. Bersama Puri Pemecutan, mereka menjadi pusat kekuasaan kerajaan Badung dan memimpin rakyatnya. Pada tahun 1750, Raja Puri Satria I Gusti Pukul B Aeng wafat. Kemudian digantikan oleh putranya yang bernama I Gusti Ngurah Pukul B Satria. Pergantian tahta ini tidak membawa dampak baik bagi daerah Badung. Ini semua disebabkan oleh ketidakcakapan Raja I Gusti Ngurah Pukul B Satria dalam memimpin pemerintahannya. Hal ini membuat cucu Raja Pemecutan, yaitu I Gusti Ngurah Rai dan I Gusti Ngurah Made, berencana untuk menggulingkan kekuasaan Puri Satria yang dipimpin oleh Raja I Gusti Ngurah Pukul B Satria. Dengan meminta bantuan Raja Gianyar, dengan syarat memberikan daerah Batu Bulan kepada Gianyar, I Gusti Ngurah Rai bersama I Gusti Ngurah Made melakukan penyerangan kepada Puri Satria. Karena tak siap menghadapi serangan mendadak oleh Puri Pemecutan, Raja I Gusti Ngurah Pukul B Satria gugur di tangan I Gusti Ngurah Made. Namun, sebelum wafat, Raja I Gusti Ngurah Pukul B Satria meninggalkan wasiat kepada pihak musuh. I Gusti Ngurah Made pun membangun puri baru bernama Puri Denpasar dan menjadi Raja Denpasar I. Beberapa bulan kemudian, sang permaisuri melahirkan anak laki-laki. Anak itu dinamakan I Gusti Gede Ngurah. Untuk menepati wasiat Raja I Gusti Ngurah Pukul B Satria, Raja Puri baru, yaitu I Gusti Ngurah Made Pemecutan, membulatkan keputusannya bahwa ia akan memberikan kekuasaan kepada anak laki-laki ini yang bernama I Gusti Gede Ngurah dan saudaranya I Gusti Gede Kesiman. I Gusti Gede Ngurah diberi gelar I Gusti Ngurah Pukul B untuk menjadi Raja Denpasar II. Kemudian, I Gusti Gede Kesiman diberi daerah sendiri untuk membangun kekuasaan baru. Ia pun membangun Puri Kesiman di dalam wilayah kekuasaannya itu. Raja Kesiman I adalah sosok terkemuka di Kerajaan Badung.
Kekuasaan politiknya sangat besar, begitu pula dengan pengaruhnya di lingkungan para bangsawan. Dikatakan melalui pernikahan antar putrinya dengan Raja Klungkung, Raja Kesiman dapat pula mempengaruhi kebijakan dari Raja Klungkung. Tidak hanya kerajaan tetangga, Belanda pun mengakui pengaruh kekuasaan Raja Kesiman yang ada di Bali. Raja Kesiman dapat melakukan itu semua tidak lain karena kekuatan diplomasinya. Pengaruh Raja Kesiman I semakin besar ketika saudaranya Raja Denpasar II wafat dan digantikan oleh Raja Denpasar III yang masih muda. Berbekal kebijaksanaan dan kekuatan diplomasinya, Raja Denpasar III pun mau tidak mau mempercayakan pamannya untuk hal-hal krusial dalam kerajaan, bahkan dalam pengambilan keputusan. Berkat kerja keras Raja Kesiman I, terciptalah kerjasama antar 3 kekuasaan, yaitu Denpasar, Pemecutan, dan Kesiman. Raja Kesiman dikenal juga dengan kemampuannya dalam berbahasa Melayu, sehingga membuatnya tak canggung berkomunikasi dengan pedagang-pedagang yang datang berniaga di Kerajaan Badung. Dengan jasa dari Raja Kesiman, Kerajaan Badung semakin ramai dengan para pedagang asing dari luar Pulau Bali. Pusat kepemimpinan Kerajaan Badung beralih ke Puri Denpasar di bawah kepemimpinan Raja Denpasar IV yang memiliki gelar Cokorde Denpasar. Masa keemasan Kerajaan Badung terus berlanjut di bawah kepemimpinan Raja Denpasar V dan Raja Denpasar VI. Hingga pada akhirnya, pada masa kekuasaan Raja Denpasar VII, masa keemasan ini pun terhenti dikarenakan meletusnya Perang Puputan. Pada tahun 1904, di sebuah malam berbadai, kapal dagang milik seorang pedagang Cina bernama Kue Te Chiang terdampar di pantai Sanur. Pada masa itu, berlaku peraturan bernama Hak Tawang Karang, yaitu hak istimewa yang dimiliki raja-raja Bali pada masa lalu. Yang dimana raja akan menyita kapal-kapal yang terdampar di wilayah mereka, lengkap beserta seluruh muatannya. Karena itu, walaupun selamat dari badai, namun pedagang Kue Te Chiang merasa dirugikan akibat adanya peraturan itu. Kue Te Chiang pun melaporkan kejadian ini kepada pemerintahan Belanda setempat. Kue Te Chiang melaporkan kebohongan bahwa masyarakat setempat telah merampas barang dagangan yang ia miliki. Sedari dulu, pemerintahan Belanda sudah berniat menguasai Pulau Bali untuk mewujudkan misi Pax Nilandika, yaitu menguasai daerah Hindia Belanda sepenuhnya di bawah kekuasaan mereka. Kejadian Kue Te Chiang ini adalah sebuah celah yang bisa digunakan oleh Belanda untuk memulai rencananya. Mengetahui pemerintah Belanda membela Kue Te Chiang, pihak Puri Denpasar tak bisa menerima perlakuan pemerintah Belanda kepada pihak Puri karena mereka yakin Hak Tawang Karang merupakan sebuah aturan yang sudah diketahui dan disetujui oleh semua pihak, tidak terkecuali oleh pihak Belanda. Permasalahan ini terus dibuat berlarut-larut oleh pihak Belanda, yang dimana digunakan pula oleh pihak Belanda untuk mengetahui seluk-beluk kekuatan Puri Denpasar. Tak ingin tanah airnya dikuasai orang asing, Raja Denpasar VII bekerja sama dengan raja-raja tetangga dan membentuk Laskar Badung untuk menghadapi serangan yang akan dilakukan oleh pihak Belanda. Akhirnya, setelah menyusun kekuatan selama 2 tahun, pemerintahan Belanda pun mendeklarasikan penyerangan kepada Puri Denpasar. Pada bulan September tahun 1906, pasukan Belanda mendaratkan kapal-kapal mereka di pantai Sanur. Walau sempat terganggu angin kencang, pihak Belanda dapat membangun benteng di dekat pesisir Sanur. Esok harinya,
Laskar Badung langsung menyerang pasukan Belanda dan pertempuran pun terjadi di hampir seluruh daerah sini. Di hari berikutnya, pasukan Belanda mulai keluar dari benteng untuk menyerang Puri dan Pasar. Namun, di tengah jalan mereka terhadang oleh ranjau bambu yang diletakkan di jalur menuju Puri dan Pasar. Pasukan Belanda pun memutuskan untuk mundur sebelum matahari terbenam. Tidak banyak korban jiwa dari pasukan Belanda, namun pasukan Bali menderita kerugian yang cukup banyak. Akhirnya, kedua belah pihak sama-sama mundur dari medan pertempuran. Terlebih lagi, pasukan Bali sedang berduka karena wafatnya Raja Denpasar VI akibat usia tua. Esok harinya, pengabenan Raja Denpasar VI